kumpul di hatinya seorang mukmin, nggak berkumpul jemaah. Jadi kalau antum sampai punya sifat pelit, maka hati-hati, kayaknya iman antum perlu diperbaiki. Antum bayarin mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala an amsya ma akhin li fi hajatin. Aku nih berjalan sama saudaraku, ngurusin urusan dia. Kadang-kala kita punya sohib, punya urusan di pengadilan, punya urusan di kepolisian, punya urusan di sekolahan, atau apa aja urusan dia. Nabi SAW mengatakan, aku berjalan sama saudaraku dalam urusan dia, itu lebih aku cintai. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangkan antum cuma keluar, punya sohib, kayaknya dia, kenapa? Belum bisa ikut ujian. Kenapa? Belum bayar. Sini, anak urusin semua, selesai sudah kau ikut ujian. Nih yang seperti ini itu lebih dicintai oleh Rasul SAW daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangkan antum 30 hari sholat di Masjid Nabawi. 1 sholat dapat pahala 1000. Belum ngajinya antum, belum baca Qur'annya antum. Ternyata antum ngurusin urusan saudara antum itu lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Maka kita Bismillahirrahmanirrahim. Harus sadar jemaah. Ibadah yang manfaatnya itu untuk orang lain, itu kedudukannya lebih tinggi daripada yang manfaat buat diri sendiri. Antum baca Quran buat siapa? Buat diri antum. Antum sholat buat diri antum. Antum iktikaf buat diri antum. Malah orang yang iktikaf kadang-kala ngerepotin orang lain. Ngerepotin orang lain. Antum iktikaf, nah. Terus makan, alhamdulillah, tenang, nanti ada ngirim malam. Dia kan cari orang ngirim. Ada orang yang nggak iktikaf tapi semua yang di masjid dia yang nanggung makanannya. Antum bayangkan. Dia akan dapat pahala orang yang iktikaf dengan ngasih makan mereka. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu." Barang siapa yang menahan amarahnya, emosinya, Allah akan tutup auratnya. Wa man kadhama ghaidahu, barang siapa yang meredam amarah dia, walau syaa yumdihu amdo, padahal dia bisa untuk menumpahkan emosi dia. Dia bisa memukul itu orang yang berbuat salah kepada dia, tapi dia tahan. Mala Allahu azza wa jalla qalbahu yaumal qiyamah, Allah akan isi hatinya pada hari kiamat itu amnan, rasa aman. Karena dia yang seharusnya dia pukul tuh orang, dia siksa tuh orang, tapi dia nggak pukul. Dia tahan emosi. Nih, termasuk akhlak mulia itu menahan emosi jemaah. Ada sahabat datang minta nasihat kepada Rasul SAW. Bayangkan, dia meminta wasiat yang wasiat yang begitu dahsyatnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ausin. Minta wasiat yang menjadi pegangan hidup dia, pedoman dia dalam menghadapi dunia ini. Nabi cuma ngasih tahu dia sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, kau jangan marah. Mungkin sahabatnya berpendapat, kok cuma itu wasiatnya? Ausin, kasih lagi Rasulullah SAW. Nabi ngomong lagi, la taghdab, jangan marah lagi. Ausini ya Rasulullah, minta wasiat lagi. Apa jawab Rasulullah SAW? La taghdab, engkau jangan marah. Ternyata menahan amarah ini termasuk akhlak mulia jemaah. Orang tuh kalau marah, kau lihat, ngomongnya ngelantur. Orang kadang-kala kalau marah, toilet itu pindah ke mulutnya. Nah, antum ngelihat dia tuh, ini kamar mandi apa mana? Karena keluar dari mulutnya itu semua yang ada di toilet. Yang ini, kadang-kala ada kecoa juga keluar dari mulutnya dia. Subhanallah, itu orang kalau marah, dia tidak bisa menahan emosinya, jadi buruk wajah. Bahkan dia bisa menceraikan istrinya gara-gara amarahnya. Ada orang yang membunuh, apa masalahnya? Kenapa kau bunuh? Marah. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kadhama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala ayunafidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah.
Orang yang marah dan dia bisa menumpahkan amarahnya, artinya nih orang di atas. Majikan bisa marah sama pembantunya, bisa. Suami bisa marah sama istrinya. Pokoknya yang di atas biasanya mampu dia untuk menumpahkan amarahnya. Dia mampu, tapi dia tahan. Kelak pada hari kiamat, dia akan dipanggil di depan makhluk-makhluk Allah. Disuruh apa? Suruh milih bidadari yang paling dia sukai. Kira-kira kalau antum nahan amarah antum, dikasih istri yang paling cantik di dunia, insya Allah tuh yang belum punya istri akan mengatakan, anak akan tahan amarah anak. Gak apa-apa. Apa? Istri. Di dunia istri akan hilang, tapi di akhirat selama-lamanya. Maka di sini kata Rasulullah SAW, orang yang berakhlak mulia, orang dicintai Allah itu adalah orang yang menahan emosi. Allah penuhi rasa aman. Ketika orang-orang ketakutan di padang mahsyar, ini orang aman karena dia menahan emosinya ketika di dunia. Lalu Nabi SAW mengatakan, waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta athbataha lahu. Barang siapa yang berjalan membantu ngurusin urusan saudaranya sampai dia selesaikan, athbatallahu azza wa jal qadamahu ala sirati yaumal qiyam yauma tazilul fihi al-aqdam. Maka pada hari kaki-kaki orang itu terpeleset masuk ke neraka jahanam, ini orang ditetapkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ingat nih, kita perbaiki akhlak kita. Kita ingin dicintai Allah, perbaiki hubungan kita sama teman-teman kita, sama saudara kita, sama orang tua kita. Dan orang yang berakhlak mulia akan dapat rumah di surga. Di Pontianak ini kalau mau punya rumah, berapa tahun harus kerja ya? Ada orang yang nyicil rumahnya sampai mati belum lunas. Iya. Ada orang yang sampai mati rumahnya masih ngontrak. Nggak masalah. Yang penting antum punya rumah di surga. Orang kalau merantau itu nggak memikirkan punya rumah di tempat perantauan. Antum lihat teman-teman kita yang kerja di Malaysia. Ada yang punya rumah di Malaysia? Jarang. Kecuali orang yang punya niat netap di Malaysia. Tapi rata-rata saudara kita yang di Malaysia, bang udah punya rumah, buat apa bikin rumah di sini? Aku nih sementara di sini. Selamanya di mana? Nanti di Pontianak. Padahal tahu di Pontianak nggak selamanya dia. Seperti itulah kita harus menyadari. Kita nggak apa-apa nggak punya rumah di dunia, sampai mati nggak punya rumah nggak apa-apa. Tapi udah ngomong sama anak-anak, nak, abah, nak, mungkin nggak punya rumah, abah mungkin mati, ya nggak ada warisan. Duit abah gunakan untuk bangun masjid. Nanti kita bareng di rumah di surga bareng-bareng, insya Allah sama kamu. Itu yang lebih penting. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Ingat, di surga paling tinggi. Surga paling tinggi itu surga apa? Firdaus. Di mana tempat Rasul SAW? Di Firdaus. Dan di hadis pertama kita sebutkan, orang yang paling dekat duduknya sama Rasul SAW, siapa? Yang akhlaknya mulia. Bukan cuma dia dekat sama Rasul SAW. Allah bangunkan rumah, Nabi menjaminkan sebuah rumah. Buat siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya mulia. Maka kita perlu memotivasi diri kita untuk punya rumah. Di mana? Di surga. Jangan sampai di dunia nggak punya rumah, di surga nggak punya rumah. Nah, antum milih mana? Punya rumah di dunia apa punya rumah di surga? Surga. Nggak mau dua-duanya. Orang biasanya, ya Ustaz, dua-duanya Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan akhlak jamaah itu barometer untuk mencari pasangan hidup. Nih anak-anak yang masih sekolah, biasanya mulai ada benih-benih cinta. Cinta monyet. Sekolahan itu ngeliat cewek, Masya Allah. Hati-hati, tundukkan pandangan antum. Yang belum nikah, kalau mau cari pasangan hidup,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah ngasih tahu kita. Nabi itu cinta banget sama umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dia jelaskan sampai orang mau kawin kasih tahu jalannya. Kau mau nikah, mau cari istri, nih jalannya kayak gini nih. Baru kau akan bahagia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang meminang putri kalian, meminang saudari kalian, orang yang agamanya dan akhlaknya mulia. Ingat, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama dan akhlak. Agama itu hablum minallah. Ada orang yang masya Allah sholat malam. Kita lihat, oh kayaknya bagus nih. Kata Nabi SAW, kalau melihat akhlak dan agamanya baik, kawin. Kalau enggak, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Antum lihat kenapa sekarang banyak yang namanya begal. Banyak anak-anak yang sabu-sabu, yang narkoba, yang di pinggir jalan kerjanya nggak benar. Kenapa banyak seperti itu di negeri kita? Dan merusak. Salah satu penyebabnya adalah orang tua ketika menikah tidak mau dengan kriteria yang disebutkan oleh Rasul SAW. Kalau orang yang akhlaknya baik, agamanya baik ditolak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini dan fitnah yang besar, kekacauan yang besar. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, gimana kalau tuh orang akhlaknya baik, agamanya baik, tapi masalahnya miskin?" Antum kalau meminang anaknya orang kadang-kala ditanya, "Bawa apa inti ke sini?" "Motor." Masya Allah. Oh, tahu. "Kerja di mana?" "Belum kerja, masih cari pekerjaan." "Oh, iya iya. Anaknya masih mau sekolah," kata dia. "Sudah, sana pergi." Ditolak antum. Tapi kalau tanya, "Naik apa ke sini?" "Naik motor." Tapi lihat gayanya, ada tulisan Harley Davidson. Masya Allah. Ya. Gak usah ditanya kerjanya apa. "Iya, kapan rencana lamarannya?" Orang kebanyakan melihat dari dunia. Apalagi kalau datang melamar pakai mobil yang tipis-tipis tuh. Yang kalau ada polisi tidur bunyi. Oh, Insya Allah, fadl, langsung masuk. Fulana sini, langsung dipanggil Fulana. Ini yang mau nikah. Subhanallah. Rasul SAW mengatakan, kalau kau ingin kebahagiaan buat putrimu, kau ingin kebahagiaan buat putramu nih, akhlak dan agama. Para sahabat mengatakan, gimana kalau dia punya kekurangan di sisi yang lain? Agama dan akhlak oke. Cuma masalahnya dia mungkin, ya Ustadz, dia kulitnya putih gelap Ustaz. Gimana nih? Ya kadang-kadang kita lihat memang ada orang-orang kayak gitu. Ada sawo, istilahnya apa orang Indonesia? Sawo matang, ada sawo busuk. Macam-macam lah. Gara-gara itu gimana? Kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau sudah agama dan akhlaknya mulia, selesai. Tuh anak kita, putri kita mau nikah bukan sama wajahnya. Kalau wajah jamaah, wajah ganteng umpamanya melihat, Masya Allah, insya Allah sebulan 2 bulan dilihat biasa-biasa aja. Begitu pula antum kalau menikah dengan wanita. Antum kalau melihat wanita cantik, awalnya aja Masya Allah. Setelah jadi istri, dilihat dari bawah ke atas. Oh, kok itu yang cantik apanya sih? Udah bosen dia. Itu muskilah. Tapi kalau dia itu menikahi karena agama dan akhlaknya, agama dan akhlak itu bertambah. Tapi wajah berkurang. Kalau wajah berkurang, kulit itu subhanallah. Anak kadang-kadang melihat kulit anak, Allah udah mulai keriput anaknya. Memang seperti itu. Tapi ini barometernya akhlak dan agama. Mau tahu agama dari mana? Ya tanya. Datang ke imam masjid sini. Tanya, "Pak Imam, ini ada salah satu mahasiswa yang melamar anak kita. Namanya Fulan." Nggak apa-apa kita, "Gimana nih Fulan?" "Oh Fulan, Masya Allah,
Itu anak kalau sedang khutbah Jumat mesti terakhir datangnya. Terakhir. Kan ketahuan bulan itu sudah. Berarti agamanya sudah nggak baik, udah selesai. Tapi kalau dikatakan fulan masya Allah soft pertama, agamanya udah alhamdulillah, berarti dia jaga tuh sama agamanya. Sekarang mau cari akhlaknya, jangan tanya sama ustadz akhlaknya. Soalnya tuh anak kalau ketemu ustadz akhlaknya baik. Iyalah, kita tanya sama sohibnya. Berangkat ke tempat kerjanya, assalamualaikum, kenal sama fulan, oh masya Allah, fulan iya, kenapa kata dia? Dia melamar anak-anak, fulan tuh masya Allah sampai hari ini utangnya nggak dibayar-bayar. Maka ketahuan nih. Di situ akhlak, karena anak kita ini bukan hanya nanti akan menikahi agamanya, agama tuh hubungan dia sama Allah, tapi perilaku dia sama istrinya. Fulan itu masya Allah kalau marah katanya nggak ketulungan. Di sini kita tahu fulan itu bakhil, itu akhlak. Kita tahu fulan itu masya Allah sumbangan nggak pernah nyumbang ini itu, hidup buat diri sendiri. Masya Allah ada kotak amal selalu 1000 yang keluar. Ada itu masya Allah setiap kotak amal lewat. Sekarang 1000 udah jarang ya mak. Berapa sekarang? 2000 masya Allah 2000. Ada orang kadang-kala ngelihat dompetnya ratusan semua. Aduh nggak jadi. Nggak jadi sedekah. Padahal seharusnya dia kalau keluar 100.000, ini yang punya dia. Kalau kita ngasih, kita punya uang 102.000, kemudian kita sumbangkan 2.000. Punya kita tuh cuma 2.000, yang 100 belum tentu punya kita. Bisa jadi keluar dicopet orang, diambil orang. Wallahu a'lam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan akhlak dia itu adalah barometer untuk menikah. Masya Allah. Sisa 15 menit. Baik, nggak apa-apa. Terus bagaimana cara kita mendapatkan akhlak yang mulia? Ini penting. Oke Ustaz, kita ingin memperbaiki diri kita. Supaya kita yang kasar sama istri jadi lembut. Ada istri yang Masya Allah, kalau ngomong itu sama suaminya, jemaah, tetangga sampai mikir dia yang dipanggil. Oh ternyata istrinya fulan ini jadi Masya Allah. Ada. Jadi istri-istri yang ngomong nggak perlu pakai mic. Udah kedengar kemana? Ini kan orang harus memperbaiki diri. Bagaimana supaya kita bisa memperbaiki diri? Ada anak yang tidak menghargai orang yang lebih tua. Ada orang tua yang tidak mengasihi yang lebih muda. Ada orang yang pelit. Ada orang yang pemarah. Ada orang yang ngomongnya kasar. Gimana kita memperbaiki hal itu untuk mendapatkan akhlak yang mulia? Ada beberapa cara. Yang pertama, berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter itu bisa dirubah. Jangan ada yang mengatakan udah nggak bisa Ustaz, udah bawaan lahir. Bisa dirubah. Apa gunanya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ternyata karakter nggak bisa dirubah? Padahal beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak, berarti karakter bisa dirubah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Beliau itu mengatakan dalam doanya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsanil akhlaq illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku, hidayahkan kepada aku akhlak yang mulia. Nggak ada yang bisa merubah orang dari akhlak buruk ke akhlak mulia kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkan dari aku akhlak-akhlak yang buruk. Nggak ada yang bisa memalingkan akhlak buruk itu kecuali Engkau ya Allah. Kita minta doa tiap hari. Kita tahu pemarah kita, ya Allah, anak ini nggak tahu, nggak bisa nahan emosi. Marah terus kejadian. Minta sama Allah SWT. Doa Nabi juga, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Kau sempurnakan penciptaan diriku ini. Maka aku minta kepadamu agar Engkau menyempurnakan akhlakku. Itu doa Rasulullah SAW. Cara yang kedua, belajar. Orang itu dengan belajar, tambah ilmu, insya Allah ngerti. Oh ternyata ini nggak boleh. Kayak tadi orang tahu ketika dia mau marah, ingat penghuni surga itu menahan emosinya. Ana mau tahan emosi. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri pernah. Sufyan Ats-Tsauri ini yatim. Ibunya punya penghasilan dari menenun.
Dia ngomong sama Sufyan, Sufyan kau bawa nih duit nih 10 dirham, kau cari ilmu, kau belajar 10 hadis. Nanti kau setelah belajar 10 hadis kau lihat, kalau dengan bertambahnya ilmumu ada perilakumu yang berubah, jalanmu berubah, ngomong sama orang berubah, artinya akhlaknya berubah, maka teruskan kau nuntut ilmu. Tapi kalau ternyata kau dapat 10 hadis akhlakmu nggak berubah, kau berhenti nuntut ilmu. Takut jadi petaka buat engkau nanti. Karena bahaya. Orang belajar ilmu hadisnya banyak, ayatnya banyak, tapi akhlaknya nggak berubah. Ada seorang penyair yang mengatakan, wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa gunanya sekolah di sekolahan kalian? Kalau lulus sama seperti ketika masuk, nggak ada perubahan. Maka ilmu membawa kepada perubahan. Rasul SAW tidak pernah meminta tambahan kepada Allah kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Maka antum belajar, datang ke pengajian. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri. Membiasakan diri. Orang yang pelit, dia bakhil. Allahu Akbar. Dia udah dapat ilmunya. Kalau sedekah diganti sama Allah. Tapi tetap perasaan bakhil itu ada. Udah biasakan. Jadi antum keluar rumah, taruh duit. Ana mau sedekah. Tiap hari biasakan. Ketika ada kotak amal, antum biasakan 100.000. Ketika mau mengeluarkan itu, Allahu Akbar, Allah. Sekali berat. Besok 2 kali berat, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Antum kalau nggak sedekah bingung. Karena antum sudah membiasakan diri antum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ilmu bit ta'allum wal hilmu bit tahallum. Ilmu itu dengan belajar dan ketabahan itu dengan melatih, berusaha untuk melatih diri kita. Maka perlu latihan. Di antara latihan yang membuat kita berakhlak mulia, mengembala kambing. Ustaz Haikal punya tempat mengembala kambing? Enggak, kayaknya perlu. Tidak ada nabi pun yang diutus kecuali pernah mengembala kambing. Orang kalau suruh mengembala kambing, jemaah, Masya Allah. Ana pernah bawa kambing, Masya Allah. Kita sama teman-teman beli kambing, taruh di desa. Berapa ekor waktu itu? 4, 6. Turun tuh kambing dari mobil, kita angkat, kita bawa 1. Ternyata 1 masuk ke rumahnya orang, 1 makan tanamannya orang. Oh Allah, kambing nggak bisa dipanggil, nggak bisa. Sini, nggak ada. Kita harus balik. Ayo, jalan. Kita akan belajar kesabaran dari kambing. Antum mau marah sama kambing, mengatakan kau itu kambing memang.